Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan menganalisis kasus pelanggaran kode etik psikologi di Indonesia. Saya akan memberikan satu contoh pelanggaran kode etik. Jadi berita ini saya ambil dari tirto.id yang di sini menjelaskan bahwa Jessica Kumala Wongso itu dinyatakan sebagai terdakwa atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Berdasarkan hukum yang berlaku, menurut Otto Hasibuan, psikolog tidak diperbolehkan mengungkap rahasia penggunaan layanan psikologinya di depan umum. Karena itulah, pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso itu menyatakan bahwa tindakan saksi ahli psikologi yang menguak rahasia kliennya dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan bentuk pelanggaran kode etik. Pernyataan itu diungkapkan oleh Otto Hasibuan dalam sidang lanjutan atas terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Sebelum ini, terkait pemaparan kondisi psikis Jessica, Otto juga menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan psikologisnya tidak memiliki kesesuaian dan tidak benar. Menurutnya, psikolog hanya dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien untuk keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan personal, baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi penggunaan layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Penggunaan keterangan atau data yang diberikan psikolog atau ilmuwan psikologi yang menunjukkan hendaknya mematuhi hal-hal antara lain hanya dapat diberikan kepada pihak berwenang dan hanya membuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Selain itu, menurut dia, pengungkapan keterangan psikolog dapat didiskusikan dengan orang-orang atau pihak yang langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi dan dikomunikasikan secara bijaksana lewat lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila diperlukan untuk layanan psikologi profesi. Dengan demikian, di mana ahli psikologi Artonia Ratih atau biasa dikenal dengan Ratih Ibrahim yang membuka rahasia di depan umum adalah bertentangan dengan kode etik profesi psikologi. Apalagi ahli psikologi ini hadir di persidangan secara volunter, bukan atas perintah dari pengadilan. Otto juga melanjutkan, apabila sanksi ahli tersebut membuka rahasia di muka umum tanpa perintah pengadilan atau dimanapun akan mendapat ancaman hukum pidana. Dia juga menuduh jaksa penuntut umum telah keliru menafsir kode etik profesi tersebut, sehingga penjelasan di sini hanya terkait dengan pengungkapan rahasia di sidang pengadilan. Nah, dalam kasus ini Ratih Ibrahim itu melanggar beberapa kode etik dalam psikologi. Yang pertama terdapat dalam pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data. Yang di sini bertuliskan psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Nah, jadi di sini si Ratih Ibrahim tersebut tidak bisa memenuhi kode etik yang ada di dalam psikologi. Pasalnya, Ratih Ibrahim tersebut mengungkapkan kerahasiaan dari klien tersebut di muka umum. Yang dilakukan oleh Ratih Ibrahim yang kedua adalah pada pasal 25, yang dimana Ratih Ibrahim tersebut menurut dia pengungkapan keterangan psikolog dapat didiskusikan oleh orang-orang atau pihak yang langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Nah, jadi di pasal 25 ini tidak diperbolehkan ya mendiskusikan masalah yang dilakukan, masalah yang diceritakan klien kepada psikolog, tapi malah yang dilakukan Antonia Ratih atau Ratih Ibrahim ini malah berbanding terbalik. Pelanggaran kode etik yang terakhir terdapat dalam pasal 27. Pada poin kedua dijelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan penggunaan layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun
pengungkapan di media kecuali kalau ada alasan-alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum, seperti itu. Nah, di sini juga Antonia Ratih ini membuka kerahasiaan di depan umumnya adalah bertentangan dengan kode etik. Apalagi Antonia Ratih ini hadir di dalam persidangan secara volunter, bukan atas perintah atau panggilan dari pengadilan, seperti itu. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dadah.